Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,82% ke angka 6.787. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham hari ini memang masih bergerak turun, tapi saat ini dekat dengan support kuatnya sehingga menurut saya menarik untuk dipantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini masih turun 0,54% ke harga 9.250. Bisa kita lihat di grafik minggu ini, BBNI sudah mulai melemah dan saat ini berada di sekitar support di EMA 50, di sekitar harga 9.275. Jadi secara tren sebenarnya BBNI masih oke, karena masih berada di sekitar garis EMA 50 dan masih berada di atas garis EMA 150 di sekitar 9.075. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, BBNI minimal secara tren masih akan bergerak sideways. Dan garis EMA CD terlihat saat ini memang masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing malah terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi. Jadi BBNI menurut saya masih bisa dipantau, tapi saat ini memang wait and see dulu. Karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Jika kita lihat minggu depan, BBNI berhasil terbentuk candle hijau dan berada di atas garis EMA 50, menurut saya masih bisa entry. Dan apabila ternyata minggu depan turun di bawah garis EMA 50 pun, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Karena selama masih kuat, BBNI apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah maupun harga atas, menurut saya masih bisa di hold. Apalagi jika kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Antam yang hari ini juga turun lumayan dalam 4% lebih ke 2040. Jadi Antam memang saat ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten 2100. Beberapa kali memang candle berada di atas harga 2100, tapi karena masih ada shadow yang menyentuh resisten ini belum terkonfirmasi break. Apalagi bisa kita lihat tanggal 3 Mei kemarin sempat naik tapi ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan saat ini Antam kembali turun mengatas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar 2060. Garis EMA 50 pun saat ini tepat di 2060. Dan Antam jika kita lihat di bawahnya ada support psikologis di harga 2000. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga mulai bergerak turun. Untuk Antam menurut saya selama masih kuat berada di atas support psikologis di harga 2000, Antam secara tren masih akan bergerak sideways. Dan menurut saya ini menarik untuk dipantau dan tunggu di sekitar support psikologis ini. Dan dari data broker summary terlihat penurunan 4% lebih ini memang ada distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk Antam sebenarnya untuk entry paling aman adalah tunggu Antam berhasil naik kembali di atas harga 2050 baru ikutan entry. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi support EMA 150 terlewati. Jadi apabila kita lihat hari Senin depan Antam berhasil naik dan berada di atas garis EMA, berarti Antam masih belum berhasil break support ini sehingga masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali di atas 2100. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli, saat ini masih bisa hold, yang baru mau entry seperti saya jelaskan tadi, paling aman tunggu berhasil naik di atas garis EMA 50 150 baru ikutan entry. Atau apabila lanjut turun pun masih bisa coba tunggu di sekitar harga 2000. Jadi apabila kita lihat Antam minggu depan malah lanjut turun, tapi pada saat mengetes harga 2000 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry di sekitar harga 2000 ini. Walaupun memang secara tren Antam akan mulai melemah trennya, karena apabila bertahan di 2000, maka garis EMA 150 berpotensi berubah menjadi resisten. Jadi apabila kita dapat sekitar 2000, pertimbangkan untuk swing trade. Apabila berhasil rebound dan pada saat ternyata mengetas kembali garis EMA 150 gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Tapi tetap kita harus pantau dulu pergerakan sama Antam minggu depan. Karena ini belum terkonfirmasi break juga. Selanjutnya saya akan coba analisa ASI hari ini ARB langsung ke 6150. Jadi sebelumnya ASI trennya masih sangat tren, tapi saat ini bisa kita lihat terkena dividend trap. Dan saat ini berada di sekitar garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar 6125, garis EMA 150 di sekitar 6100. Jadi untuk saham ICE juga sebaiknya kita wait and see dulu.
Apabila hari Senin depan masih lanjut ARB, berarti kita jangan entry. Karena secara tren ICE akan mulai bergerak downtrend lagi. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Tapi kenapa ini menarik untuk dipantau? Selain karena berada di atas garis MA50 150, bisa kita lihat di sini. Pada penurunan hari ini ada akumulasi. Dan asing juga sama masih terus masuk akumulasi saham ICE. Jadi karena saat ini berada dekat support MA50 150 dan ternyata masih ada akumulasi pada penurunan tajam hari ini menarik untuk coba masuk watchlist minggu depan. Tapi ingat, ini hanya masuk watchlist bukan berarti minggu depan kita langsung entry. Kita lihat dulu minggu depan apabila masih berada di atas garis MA50 150, apalagi pada saat terlihat mengetes garis MA150 masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, itu menurut saya baru menarik untuk coba entry. Setelah berhasil entry, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ICE setelah berhasil rebound masih gagal break resisten di 6.300 untuk swing trade-nya. Selanjutnya saya akan analisa saham Akra hari ini juga masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1.505. Bisa kita lihat penurunan ini membuat Akra kembali turun mengetes garis EMA 50 di sekitar 1.495. Dan satu minggu terakhir ini memang Akra trennya sudah mulai melemah karena masih gagal break 1650 dan harga minyak dunia saat ini juga trennya masih bergerak turun. Tapi secara teknikal, Akra saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan di bawahnya masih ada garis EMA 150. Tapi kita harus ingat, minggu depan ada dividen atau ex-date dividen dari Akra di hari Rabu. Tapi saat ini menurut saya Akra masih bisa dipantau apabila hari Senin depan berhasil rebound dari garis EMA 50. Karena selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, Akra trennya masih akan bergerak uptrend untuk tren jangka dan menengah dan ada potensi minimal rebound kembali mengetes harga 1.550 sampai 1.600. Dan dari data broker summary terlihat penurunan 2% lebih ini ada sedikit distribusi tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi Akra bisa kita pantau, tapi untuk entry tetap kita harus tunggu pada pergerakan hari Senin depan. Apabila hari Senin depan bergerak turun di bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry karena secara tren sudah mulai melemah dan ada potensi lanjut turun ke 1.400 sampai garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah bersih dapat di bawah 1.400, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Akra gagal bertahan di atas garis EMA 50. Jadi untuk entry, wait and see. Apabila minggu depan, hari Senin depan berhasil rebound dan terbentuk candle hijau solid di sekitar garis EMA 50, menurut saya masih bisa coba entry, tapi harus ingat Rabu itu ex-date-nya. Jadi hanya sebaiknya menurut saya trading jangka pendek walaupun bisa dapat di sekitar garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.